Lur, halo lur, ngalor ngidul ala jadul. Bertemu kembali dengan Raja Suku Maya yang gemar ngalor ngidul bercerita ngidul ala Mbah Kopong dari Laut Kidul. Ya, salam keseleo. Shalom alaikum semua sahabat setia Raja Suku Maya. Kali ini saya akan membawakan semangkuk daging. Kok semangkuk daging sih? Ya, maksud saya akan membahas sebuah video yang kebetulan bagus untuk dibahas menurut kacamata kuda. Keseleo lagi. Anjir. Menurut sudut pandang saya maksudnya. Ya. Karena itu teman-teman jangan skip video ini. Jangan di skip video ini. Karena video ini sangat menarik untuk ditonton. Namun sebelum kita masuk pada pembahasannya, tak henti-hentinya saya berharap agar teman-teman tidak lupa mensubrek YouTube channel ini, like dan share, serta follow FB dan Instagram Sang Wangsit Keong Ajaib alias Raja Suku Maya. Ya, keseleo. Seperti apa video yang akan kita bahas itu? Nah, teman-teman siapkan kopi duduk yang manis dan ini dia videonya. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa, mengikutinya. Mencium dengan nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Nggak bisa, nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Dalam urusan menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Amalan, perbuatan. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu kau ke Mekah, kau cium nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, materi dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kamu bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu itu menghapus dosa? Sebentar. Silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW melakukan. Ya. Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya, mencium bisa menghapus dosa, bukan batu yang menghapus. Saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mencium Hajar Aswad. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa, mana? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu. Mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Dia mencium. Peribahasa mengatakan, sisik ikan di seberang lautan dapat dilihatnya, namun gajah di depan matanya tidak ia lihat. Kira-kira demikianlah kata yang pantas bagi manusia yang sok cerdas namun otaknya tandas, seperti mereka itu yang gemar mencari sesuap nasi dari para jamaah yang masih awam. Dengan cara mereka membual besar, berpura-pura berdakwah, dan sok cerdas tetapi sangat lucu, yaitu mengkritisi iman orang lain. Sementara apa yang ia imani dan ia lakukan tidak ia pahami dan tidak ia sadari. Banyak kalangan yang masih awam dengan serta-merta memberikan donasi berupa koin dan lain-lainnya. Itu mereka lakukan berdasarkan mereka masih sangat awam akan ilmu agama,
sehingga mereka dengan begitu mudah tertipu oleh makhluk sejenis ini. Jika saja para jemaah itu memperhatikan dengan baik dan jeli, tentu mereka akan mendapati kenyataannya, yaitu Juma dan kawan-kawannya sangat minim akan ilmu Islam itu sendiri, seperti contoh pada video yang barusan kita simak bersama itu. Dia sendiri sebenarnya lupa dengan apa yang sudah dia katakan. Misalnya, dalam video itu dia sendiri mengatakan bahwa, mohon maaf, mencium batu itu dapat menghapus dosa dan ada dalilnya. Kemudian ditanyakan kembali oleh anak Batak akan hal tersebut. Lalu dia menjawab, yes. Anak Batak mengkonfirmasi kembali pengakuannya pada video demi mencari tahu apakah dia yakin dengan pernyataan yang barusan dia katakan bahwa mencium batu dapat menghapus dosa. Kemungkinan ketika dia mulai sadari bahwa ia telah salah berucap, maka dengan segera ia menjawab, mana ada batu menghapus dosa, nggak ada dalilnya. Nah, teman-teman kaum Islamku yang baik, di sini tentu kita dapat menilai bagaimana standar dan kemampuan si Juma yang hanya memodalkan asal bunyi. Ia bermodalkan soundcardnya yang nyaring suaranya, tetapi ia tidak konsisten. Jadi kira-kira manakah yang benar dari pengakuan si Juma itu? Mencium batu dapat menghapus dosa karena ada dalilnya, atau mencium batu tidak dapat menghapus dosa karena tidak ada dalilnya? Kan seperti itu yang kita simak pada video tadi. Nah, lucunya ketika anak Batak membacakan dalilnya, teman-teman silakan menilai sendiri bagaimana reaksi si Juma itu, berkelip ke sana kemari layaknya cacing yang kepanasan gitu ya. Ya, salam. Saya Raja Sukumaya secara pribadi sangat berharap agar tidak ada lagi saudara-saudaraku, teman-temanku umat Islam yang mau percaya akan dakwah si manusia pencari koin itu. Toh masih banyak para tokoh dan ulama Islam yang sangat berkompeten. Maksud saya berkompeten ya. Maaf, salam keseleo ya, keseleo lidahnya. Iya, salam. Ya, masih banyak tokoh-tokoh Islam yang sangat berkompeten di bidang Islam. Misalnya Gus Miftah, Ustadz Das Latif, Ustadz Gus Baha, dan lain-lainnya. Masih banyak, sangat banyak. Ya, bahkan saya, Raja Sukumaya, sering mendengar ceramah mereka yang kalem, teduh, dan adem. Saya berharap teman-teman itu, ya, teman-temanku, saudara-saudaraku umat Islam, bergurunya sama mereka ya. Jangan salah milih guru. Ya, jangan salah mengidolakan guru atau pendakwah seperti si Juma ini. Sampai di sini dulu Wangsit Keong ajaib hari ini. Sampai bertemu lagi di alam maya, alam ngalor ngidul ala jadul, salam keseleo. Iya.